Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung dengan Power Breakfast. Kami masih membicarakan mengenai perkembangan bisnis pesawat pasca jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100. Dan masih bersama kami Bapak Suharto, Ketua Forum Transportasi Udara Masyarakat Transportasi Indonesia (FTI). Ya, melanjutkan perbincangan tadi Pak Suharto. Tadi sempat dikatakan bahwa pengguna dari angkutan udara pesawat ini khususnya di Indonesia baru 5% dari jumlah penduduk. Nah, sementara di satu sisi kalau tadi sempat kita bahas PDB kita sudah tembus sekitar 3.000 lebih, 3.000 per kapita. Nah, kemudian ini juga akan menjadi peluang bisnis yang cukup menggiurkan. Di satu sisi pemerintah juga ingin menerapkan kebijakan bahwa pasar ini juga semakin luas tapi mengharapkan produksinya ada di Indonesia. Kalau MTI sendiri melihat seperti apa perkembangan nanti industri? Saya kira sangat wajar kalau pemerintah memang punya kebijakan seperti itu. Saya kira setiap negara pun pasti akan mendorong ke sana. Tapi kan kita sekarang tidak bisa memaksakan ketika dalam faktanya, dalam prakteknya itu tidak tercapai. Kita kan ada kerjasama, ada sinergi. Nah, bagaimana kita memperkuat kerjasama sinergi antara berbagai pihak, termasuk antar negara. ASEAN kita saya kira sudah ASEAN connectivity, ASEAN logistik dan sebagainya. Sekarang sudah mengarah ke sana. Ya, seperti halnya di Eropa ada pasar Eropa dan sebagainya. Jadi penguatan ini tidak lagi kita berdiri sendiri gitu. Jadi tetap itu kita dorong, ya, tetapi kita juga punya batas-batas dan kemampuan di mana kita ternyata kemampuannya sampai di sini karena era kompetisi memang tidak bisa dihindari begitu. Ya, dan di situ adalah siapa yang lebih efisien, siapa yang lebih kuat, saya kira dia yang akan lebih berkembang. Iya, ini kan era terbuka tadi Anda katakan sendiri bahwa ya ada sistem connectivity gitu ya di antara beberapa negara. Kemudian kalau misalkan saja semua produk kita bisa beli begitu, seperti saja contohnya layanan komunikasi BlackBerry kita yang menggunakan paling banyak di Asia. Tetapi itu miss juga dari kita. Ada di Malaysia juga pabriknya gitu. Dimungkinkan tidak sih Pak, tidak ada target yang ditentukan oleh pemerintah ataupun kebijakan yang nantinya arahnya ya kembali lagi ke produksi dalam negeri? Kebijakannya tadi udah jelas, saya kira iya. Kita juga kan punya potensi yang luar biasa seperti ada DI. Tapi ketika sekarang dihadapkan pada kondisi persaingan yang luar biasa, lalu kita tadi bahasa saya menjadi sinergi mungkin kita akan mengambil part of di bidang apanya, komponen apanya, tidak harus menjadi pemain inti. Kalau pemain inti kita tahu semua pasar yang paling umum saya sampaikan, pabrikan Boeing dan Airbus semua tahu itu tidak bisa tanpa tidak bisa dilawan, itu pemain besar kan gitu. Jadi kita harus bisa masuk di celah-celah di mana kita bisa kerjasama, tetapi kita tetap membawa kita punya produk, tidak harus menjadi core-nya, tetapi kita bisa menjadi pendukung dan seterusnya. Saya kira nggak salah itu. Ya, kita kembali dengan tragedi Sukhoi tadi, Pak. Terkait dengan jatuhnya pesawat Sukhoi, bukankah ini juga akan di satu sisi memberikan sentimen negatif juga kepada perusahaan sendiri Pak, sebagai produsen pesawat Sukhoi? Itu seperti apa nanti ke depannya, Pak? Ya, mungkin tadi seperti sampaikan, mungkin ada semacam shock sebentar, saya kira, tetapi gini. Itu tidak bisa terlalu dipertentangkan. Seperti halnya ada pertanyaan kalau di rumah tangga ini istri, ini ibu, Anda mau pilih saya sebagai istri atau milih ibu? Itu pertanyaan tidak bisa dipertentangkan sebenarnya. Kan? Jadi dan di dalam penerbangan itu kita semua tahu kalau namanya penyebab kecelakaan itu memang multi faktor, jadi tidak bisa single faktor. Jadi ini kan belum selesai penyelidikan ini, tetapi dari petunjuk awal memang akan ditelusuri sebagai kunci, misalkan kenapa pilot minta ya kan dari 10.000 ke di 6.000 feet dan sebagainya. Itu juga petunjuk-petunjuk kunci yang nanti akan diungkap lebih lanjut oleh KNKT, saya kira. Jadi kita dalam posisi sabar menunggu KNKT, saya kira. Baik, saya ingin menanyakan juga kaitannya dengan kita kembali lagi ke bisnisnya, begitu. Kalau Anda melihat peluang bisnis di Indonesia semakin baik dan banyak peningkatan penumpang setiap tahun juga semakin besar. Dengan juga ini dituntut dari pemerintah pemberian fasilitas dan lain sebagainya. Anda melihat sendiri, misalkan saja target yang pemerintah inginkan dari tingkat bisnis sendiri, ada berapa target yang sebenarnya ingin dituju begitu dari beberapa maskapai yang ada saat ini? Agak sulit ya, itu memang lebih kepada porsinya di pemerintah yang menyampaikan itu. Saya ini kan lebih sebagai masyarakat transportasi, sebagai pengamat. Namun demikian bahwa kalau lihat pasarnya bertumbuh 15-20%, kalau ini katakanlah stabil, berarti nanti katakanlah di tahun 2014-2015 itu bisa 100-150 juta penumpang terangkut, saya kira. Nah, ini menjadi tantangan terbesar bagi kita kaitan dengan pemerintah. Bagaimana kita menyiapkan infrastruktur pendukung yang memang harus kuat. Industri airlines
kompleks, itu sebagai industri. Tidak bisa berdiri hanya satu airline saja, tetapi didukung oleh badan udara, didukung oleh katakanlah maintenance, perbengkelan pesawatnya, SDM pilotnya, inspektornya, ya kan, dan lain-lainnya. Nah ini harus termasuk kita sudah punya ATC signal provider kan, dalam bentuk perum. Jadi saya kan sudah mengarah ke sana gitu. Cuma memang harus kita percepat, dan bandara juga kapabilitasnya harus terus kita percepat dan modernisasi sedemikian rupa. Ya, sejauh ini memang ada kabar beberapa waktu lalu bahwa Indonesia memang kekurangan tenaga pilot, gitu, Pak. Sampai memang sementara ini harus mendatangkan dari pilot asing. Nah, kalau dari MTI sendiri melihat keseriusan pemerintah khususnya untuk pengadaan SDM seperti ini, apa Pak? Ya, kami dari MTI sebagai bagian dari masyarakat tidak bosan-bosan menyampaikan masukan positif ke pemerintah. Salah satunya bahwa kalau dari penyedia sumber daya manusia untuk pilot dan sejenisnya memang kurang dari pemerintah, maka bisa swasta juga diberikan satu dorongan-dorongan supaya dia bisa berpartisipasi, tapi tetap dengan standar-standar yang memang sudah dipersiapkan, sudah ditetapkan, sehingga bisa memberikan pasokan yang tidak terlalu terlalu jauh begitu kan. Jadi kalau kebutuhan misalkan pilot diprediksi 700-800, ternyata kita baru bisa setengahnya ya, atau bahkan 200, ini kan sangat kurang sekali, sehingga perlu ada cara-cara lain yang lebih efektif. Baik Pak Suharto, sayang sekali waktunya sangat terbatas. Terima kasih atas kehadiran yang pagi ini di Power Breakfast. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami mengenai perkembangan bisnis pesawat pasca jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 bersama Bapak Suharto, Ketua Forum Transportasi Udara MTI. Namun sebelum kami kembali dengan informasi pergerakan bursa Wall Street dan regional serta pembukaan Bursa Efek Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan saya Prasetyo Wibowo, berikut perkiraan cuaca dari kota Jakarta dan Medan. Baik, pemirsa, cuaca di kota Jakarta hari ini berdasarkan data Badan Meteorologi, Geofisika, dan Klimatologi diprediksi akan turun hujan dengan intensitas ringan. Suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, sedangkan cuaca di kota Medan hari ini diprediksi akan turun hujan dengan intensitas ringan. Suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Semoga informasi ini bermanfaat untuk aktivitas bisnis Anda hari ini. Power Breakfast segera kembali.